Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang fix status pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2025, alokasi bulan April hingga Juni, sudah muncul di 6NG. Ini tentunya merupakan angin segar buat para keluarga penerima manfaat ya. Akhirnya sudah bisa terpantau dan ini prosesnya terkini. Kemudian KPM golongan ini resmi di stop bantuan PKH BPNT-nya di tahap kedua kali ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ada kabar baiknya, ada juga kabar buruknya. Nah, kita sampaikan dulu yang kabar baiknya ya sahabat YouTube. Dimana setelah beberapa waktu yang lalu masuk di minggu ketiga bulan Mei tahun 2025, Kemensos menyampaikan rencananya akan mulai menyalurkan bantuan PKH ataupun BPNT tahap kedua, namun nyatanya hingga saat ini masih belum tercairkan. Namun buat para KPM tidak perlu khawatir, akhirnya per hari ini di 6NG ini sudah terpantau progres persiapannya ya sahabat YouTube. Melalui akun 6NG, para pendamping sosial dan khususnya akun 6NG saya pribadi, ini saya memantau pada sore hari ini, alhamdulillah, di mana progresnya ini sudah masuk di tahapan penentuan KPM. Ini khususnya untuk bantuan PKH tahap kedua tahun 2025. Ini kita tampilkan ya seperti itu, di mana ini dicek per tanggal 20 Mei tahun 2025. Di mana melalui menu PKH di submenu penentuan KPM, alhamdulillah untuk total KPM yang harus ditentukan ini sudah muncul ya. Untuk di wilayah dampingan kami pribadi ini ada 2.913 KPM. Untuk periodenya adalah April hingga Juni tahun 2025. Di mana keterangannya proses penentuan KPM untuk periode ini dapat dilakukan ya sahabat YouTube. Ini merupakan angin segar buat para KPM yang dari kemarin menanti-nanti kapan dicairkan. Nah, ini sudah mulai diproses ya sahabat YouTube. Kemudian melalui sub menu evaluasi komponen untuk periode April hingga Juni ini juga sudah muncul ya sahabat YouTube. Tapi keterangannya proses evaluasi komponen belum dilakukan. Artinya untuk proses penentuan KPM ini memang masih belum selesai ya sahabat YouTube. Nah, karena proses penentuan KPM ini masih belum selesai, kemungkinan besar saat ini masih dalam proses tarik data di data BPS ya sahabat YouTube. Kemungkinan besar saat ini pihak BPS juga masih dalam proses perankingan hasil ground check DTSEN ya sahabat YouTube yang kemarin sudah dilakukan oleh para pendamping sosial PKH. Nah, kemudian masuk di sub menu final closing per hari ini di tanggal 20 Mei tahun 2025. Untuk periode salur proses penyalurannya sudah muncul PKH April hingga Juni tahun 2025. Tapi untuk jumlah KPM, jumlah omspan hingga jumlah burkol itu masih kosong semua. Nah, ini menyusul karena proses evaluasi komponen juga masih belum dilakukan. Jadi saat ini masih di tahapan awal, yaitu tahapan penentuan KPM. Mengingat yang nanti bakalan dicairkan di tahap kedua adalah para KPM yang masuk di desil 1, rankingan ya, rankingan masuk di desil 1 hingga desil 5 insya Allah ya sahabat YouTube. Kalau enggak masuk di desil 4 ya maksimal.
nah itu nanti bakalan dicairkan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kemungkinan besar para KPM yang masuk di desil lebih dari desil 4 atau desil 5 itu kemungkinan besar tidak dicairkan lagi bantuannya. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Jadi ini sudah fix ya Sobat YouTube, artinya melalui 6NG ini sudah bisa dipantau progres persiapan penyalurannya. Jadi buat para KPM agar tidak gagal paham, pantau terus setiap harinya informasi-informasi dari channel Diari Bansos, karena yang jelas ketika nanti ada updatean terbaru pasti akan kita sampaikan melalui channel Diari Bansos ini ya Sobat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah kemudian pada hari ini apabila ada yang mengabarkan katanya bantuan PKH atau BPNT tahap kedua sudah mulai dicairkan, itu kabar yang tidak benar, kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya Sobat YouTube. Karena per hari ini melalui pantauan 6NG masih dalam proses penentuan KPM. Nah nanti kalau sudah masuk di tahapan final closing, nanti masuk di tahapan proses verifikasi cek rekening ya Sobat YouTube. Kemudian nanti masuk ke proses SPM dan yang terakhir adalah SI. Nah karena rencana dari Kemensos itu bakalan dicairkan di minggu ketiga, sedangkan di minggu ketiga bulan Mei ini masih dalam proses penentuan KPM, maka prediksi dari kami channel Diari Bansos kemungkinan proses penyalurannya tidak bisa di minggu ketiga ini ya Sobat YouTube, karena saat ini masih dalam penentuan KPM. Tentu proses penentuan KPM ini juga membutuhkan waktu. Nah kemungkinannya proses penyalurannya bisa berada di minggu terakhir bulan Mei atau masuk di awal bulan Juni tahun 2025. Dan bahkan ada beberapa pendamping sosial yang mendapatkan bocoran dari pihak Pusdatin di mana untuk proses penyaluran kemungkinannya tidak bisa dilakukan di bulan Mei tapi masuk di bulan Juninya. Entah mana yang benar, yang jelas saat ini progres persiapan penyaluran sudah bisa terpantau di 6NG. Dan para KPM yang bisa dilakukan tentunya adalah berpikiran positif, kemudian bantu dengan doa, semoga segala prosesnya diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun, sehingga tidak menunggu waktu yang lama, bantuan PKH ataupun BPNT sudah bisa tercairkan. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Nah ini juga sekaligus menjadi peringatan bagi para keluarga penerima manfaat yang hobinya bolak-balik ngecek kartu KKS-nya, baik itu di mesin ATM ataupun di agen bank. Kita sarankan jangan terlalu sering dicek ya, karena bolak-balik kita sampaikan teknologi untuk kartu ATM merah putih, kartu KKS para KPM itu mayoritas masih menggunakan teknologi konvensional, yaitu teknologi pita hitam. Apabila pita hitamnya itu terkelupas, tergores, rusak dan sebagainya, maka kartu KKS tersebut berpotensi tidak bisa dibuat untuk mengambil bantuan sosial ya Sobat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Sedangkan yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia tentunya ditunggu saja surat undangannya dibagikan oleh pihak pos masing-masing ya Sobat YouTube. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh para KPM. Sabar, tidak perlu negatif thinking tentunya. Nah kemudian informasi yang tidak kalah penting, ini informasi kabar buruk ya Sobat YouTube, di mana KPM golongan ini resmi di stop bantuan PKH ataupun BPNT-nya di tahap kedua tahun 2025 ini. Kira-kira golongan KPM yang seperti apa yang sudah positif ini nanti bakalan tidak dicairkan. Jadi kita merangkum ada 4 golongan yang positif tidak akan dicairkan lagi ya Sobat YouTube. Yang pertama adalah golongan KPM yang masuk di sistem perankingan DTSEN, yaitu di desil 10. Artinya desil 10 itu adalah super kaya, di mana pendapatan per bulannya itu di atas 20 juta. Nah apabila ada KPM yang masuk di desil 10 ini, maka secara otomatis bantuan PKH BPNT di tahap kedua ini tidak akan dicairkan. Kemudian golongan kedua adalah KPM yang memiliki daya listrik di rumahnya minimal 2200 volt ampere. Itu minimalnya ya Sobat YouTube. Dan bahkan ada yang lebih terdeteksi. Nah ini secara otomatis bakalan tidak dicairkan lagi bantuannya. Kemudian golongan ketiga adalah KPM yang memiliki upah ataupun gaji di atas UMP ataupun UMK
dan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya, seperti itu. Dan golongan yang terakhir adalah golongan KPM yang meninggal dunia sedangkan tidak ada ahli warisnya, dan misalkan ada ahli warisnya, KPM tersebutnya meninggal tapi masih belum digantikan pengurus ya. Nah, ini juga sama, bantuannya tidak akan tercairkan ya, seperti itu. Nah, jadi itu golongan KPM yang positif tidak akan dicairkan lagi bantuan PK ataupun BPNT di tahap kedua ini ya, seperti itu. Nah, seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.